Deru motor bebek milik Muhammad Hasan, PJ Sekretaris Badan Usaha milik Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, sekuat tenaga berjalan menanjak membelah ruas jalan desa menuju kawasan wisata Puncak Telomoyo. Sore itu, Senin 9 Oktober 2023, Hasan meninjau aktivitas para pengelola objek wisata yang sebagian besar merupakan warga setempat. Kawasan wisata Puncak Telomoyo, Cemoro Sewu, dan Gumukrejo memang berada dalam pengelolaan BUMDes tempat. Kepada El Sinta, Hasan mengatakan 5 tahun terakhir Puncak Telomoyo ramai pengunjung setelah program jaringan internet nirkabel masuk desa. Sebelum tahun 2018, Desa Sepakung merupakan kawasan desa terasing tanpa sinyal di lereng Bukit Telomoyo. 2015 itu kita masih tahap rintisan, tetapi kita sangat kesulitan karena desa kami adalah, yang mohon maaf, ini desa di pucuk gunung, jauh dari sinyal seluler. Waktu itu kalau cari sinyal ya kita ke tempat-tempat tertentu. Waktu itu kunjungan wisata itu baru ratusan dalam 1 bulan. Seiring berjalannya waktu, di tahun 2018 melalui alokasi 20% dana desa dan dukungan pemerintah desa mengeluarkan kebijakan pemasangan jaringan internet desa. Agar internet dapat dinikmati seluruh warga, mini BTS dibangun bertahap di setiap titik desa. Dampaknya, berbagai aktivitas produktif warga makin bergeliat. BUMDes Sepakung pun mulai mengolah setiap potensi yang ada. Bahkan Puncak Telomoyo, Cemoro Sewu, dan Gumukrejo makin banyak dikunjungi wisatawan. Hasan mengungkapkan 5 tahun terakhir 6.000 hingga 7.000 wisatawan rela mampir menikmati suasana alam Puncak Telomoyo. Alhamdulillah di tahun 2018 kita sudah bisa mengelola internet desa sendiri, jadi pemasarannya lebih mudah karena sudah ada akses internet, dan itu sangat berpengaruh dan lonjakan setelah adanya akses internet dari desa. Itu kunjungan wisatawan itu yang ke Sepakung kurang lebih di antara 6.000 sampai 7.000 pengunjung per bulan. Buah manis dari masuknya jaringan internet dirasakan pula oleh Purwanto, salah satu warga dusun Pager Gedok, Desa Sepakung yang diberdayakan mengelola objek wisata Puncak Telomoyo. Ia bersama warga lainnya bergiliran ada yang menjadi tukang bersih-bersih ataupun penjaga loket dan pengolah yang lain. Per hari, Purwanto dapat membawa pulang 50 hingga 70 ribu rupiah dari hasil mengelola objek wisata Puncak Telomoyo. Tadi bergilir gitu loh. Jadi itu tempat saya 1 RT ada kurang lebih 40. Nah, jadi ini kalau hari biasa, hari Senin sampai Kamis, paling cuma diberangkatkan orang 5, orang 6 itu sehari. Terus malamnya 4 orang atau 5 orang juga. Oh, jadi biasa dapat uang berapa? Kurang lebih ya 50-60, kadang ya 70, kadang gitu. Per harinya? Iya. Hal serupa juga dirasakan oleh Suharno, pemilik rumah kopi Sepakung Mbah Bejo. Ia mengaku program jaringan internet yang ada di desanya sangat berdampak bagi pengembangan usaha kopinya. Apalagi pemerintah desa sangat aktif melakukan pendampingan. Dari situ kita kan diuntungkan, belanja kita internet menjadi rendah. Dulu kita beli modem biaya sendiri. Rong atus 50.000, pikirannya kanggo sesasi. Lah kanca-kanca dok. Kanca-kanca ngerubung seminggu ra kanggo. Itu belanja internet 1 bulan 1 juta lebih. Sekarang tinggal bayar 150, tamu bisa, keluarga bisa. Jadi yang paling berpengaruh dalam penjualannya ya digital. Jaringan internet nirkabel yang sangat mudah diakses oleh seluruh warga juga dirasakan oleh Ida, warga dusun Kerajaan Desa Sepakung. Ida sangat terbantu dengan aplikasi PAMDes untuk menyelesaikan urusan administrasi kependudukan. Apalagi kini aplikasi PAMDes yang merupakan aplikasi online milik desa sudah terintegrasi dengan aplikasi milik Pemkab Semarang. Dulu sewaktu tahun 2017 saya masih kesusahan untuk mencari internet gitu karena tidak ada sinyal. Kalau sekarang sudah tidak lagi. Apalagi sudah dipermudah dengan aplikasi desa. Kalau nggak salah namanya PAMDes. Nah dulu saya udah pernah mengurus KTP, itu saya menggunakan aplikasi itu, tapi sekarang sudah lebih dipermudah lagi. Jadi nanti sudah diintegrasikan dengan Pemkab. Saya juga baru-baru ini kan sudah nikah dan ngurus beberapa
surat juga. Nah itu nanti katanya suruh nunggu konfirmasi dari pihak Pemkapnya. Nanti kalau sudah jadi tinggal dikabari dan kita tinggal ambil ke desa. Transformasi digital di Desa Sepakung tidak lepas dari kerja keras Kepala Desa Ahmad Nuri. Semenjak kepemimpinannya, infrastruktur digital dibangun tahap demi tahap melalui dukungan pemerintah serta alokasi dana desa 20% tiap tahunnya. Kini 40 RT sudah menikmati jaringan internet nirkabel. Kita membangun mini BTS. Alhamdulillah kalau saat ini kita di 40 RT semua sudah mendapatkan jaringan WiFi dari BUMDes. Dari tingkat RT sudah 100% ada WiFi, ada yang dari pemerintah desa, BUMDes, dan ada juga yang usaha masyarakat perorangan. Melalui jaringan internet, Nuri mulai membangun pemerintahan desa secara digital dengan memanfaatkan aplikasi Pamdes yang kini sudah terintegrasi dengan Pemkap Semarang. Dari masyarakat yang mengurus surat menyurat ada KTP, akte lahir, akte kematian, ataupun surat pindah, itu sekarang warga masyarakat melalui sistem online, tinggal masyarakat tersebar desa, nanti setelah surat jadi cetak di desa. Tidak hanya surat menyurat, melalui aplikasi ini aktivitas administrasi desa seperti persensi dan koordinasi internal Pemdes sudah menggunakan sistem digital. Selain itu, Nuri mengungkapkan pembinaan UMKM dan pengembangan pariwisata desa saat ini sudah berjalan baik. Hal ini berdampak meningkatnya ekonomi masyarakat dan terbiasanya masyarakat menggunakan transaksi digital. Di UMKM kita adalah bentuknya pelatihan dan promosi. Pelatihan itu ada yang dibantu antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, dan juga kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk melakukan pelatihan UMKM dan juga melakukan pelatihan digitalisasi promosi. Di kita UMKM ada beberapa yang sudah, untuk UMKM kopi kan sudah ada di marketplace-nya. Terus juga pariwisata itu tanpa digitalisasi akan sangat susah karena promosinya itu harus melalui digital. Kalau musimnya kemarau seperti ini, wisata Sepakung lagi bagus-bagusnya pengunjung. Ada yang jadi tukang parkir, ada di operator di loket, ada yang banyak yang jualan karena warung yang ada di Puncak Telomoyo itu warga kami yang jualan di sana ada kurang lebih 47 orang. Apa yang dilakukan Desa Sepakung merupakan cara untuk membuka jalan mensukseskan Peta Jalan Indonesia Digital 2024 melalui pengembangan infrastruktur digital. Dalam 5 tahun terakhir, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital sudah semakin berkembang di Desa Sepakung. Ketua Tim Program Smart City dan Pengembangan E-Service Direktorat LAIP Kominfo Dwi Elfrida mengatakan, Kominfo sangat mendorong pengembangan jaringan internet masuk desa, apalagi desa memiliki alokasi dana desa 20%-nya untuk pengembangan jaringan internet. Sesuai dengan Undang-Undang Desa, bahwa 20% dari dana desa tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk mempercepat teknologi informasi komunikasi di desanya. Bisa dialokasikan untuk misalnya menyediakan Wi-Fi publik buat masyarakat desa, atau untuk menambah daya kuota data di kantor desa. Nah, tapi bagaimana memberikan akses yang lebih banyak, pemerintah desanya bisa memberikan lebih banyak hotspot publik kepada masyarakat. Atau barangkali juga untuk itu bisa memfasilitasi para pemuda desanya membuat konten yang positif. Lebih lanjut, Dwi Elfrida juga mengungkapkan, Kominfo memiliki Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI untuk mempercepat transformasi digital, baik itu di desa ataupun kawasan 3T. BAKTI itu adalah Badan Aksesibilitas Informasi di Indonesia, bagian dari Kominfo. Mereka ini punya program kan untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasinya, pembangunan tower. Karena begini, mereka juga ingin supaya infrastruktur telekomunikasi yang mereka bangun dimanfaatkan oleh pihak desa dong. Jadi kita juga bekerja sama dengan mereka supaya daerah-daerah termasuk desa-desa yang masih blank spot bisa diberikan ke mereka untuk dipercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasinya. Sementara itu, Sekjen DPP Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, Syafiq Pahlevilontoh mengatakan, dengan masuknya jaringan internet ke desa yang didukung dengan produk unggulan baik wisata maupun inovasi lain, dapat mendorong suatu desa menjadi desa wisata dan ekonomi kreatif. Dengan begitu, akan mendorong pertumbuhan dan percepatan dari desa. Namun satu hal, desa tersebut haruslah memiliki sebuah produk. Nah, untuk itu, dengan adanya internet, ini akan bisa mendorong desa tersebut menjadi desa wisata dan ekonomi kreatif. Karena satu hal, di ekonomi kreatif itu ada sekitar 17 subsektoral. Karena dengan adanya potensi tersebut, berarti dari hulu sampai hilir itu akan bisa dijual oleh desa tersebut. Syafiq pun mendorong pemerintah melalui Kominfo untuk terus mendorong pembangunan bangsa melalui desa.
karena desa merupakan penggerak terkecil kemajuan negara. Yuniar Kustanto, Radio El Sinta, Semarang.